Teman-teman, apakah IHSG dalam bahaya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya bahwa beberapa hari terakhir ini IHSG bergerak sangat volatile. Kira-kira masih aman nggak ya? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvestor.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Oke teman-teman, jadi kita coba pelajari IHSG ini. Bergerak sangat volatile 5 hari terakhir atau 1 minggu terakhir teman-teman bisa melihat ya bahwa di tanggal 6 IHSG itu bergerak sempat koreksi lalu rebound. Lalu di tanggal 8 juga sempat nih IHSG turun dari 6950 turun lalu mulai rebound. Dan di Jumat kemarin yang paling ekstrim ya, itu turunnya hampir 1,5% lalu terjadi rebound. Jadi kelihatan sekali bahwa IHSG ini bergerak sangat volatile dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, di Jumat kemarin teman-teman bisa lihat grafik IHSG sendiri ya, itu seperti seluncuran, turun, tiba-tiba sesi 2 naiknya cepat banget dari yang di bawah 6820 recover sampai ke 6880. Luar biasa ya, IHSG volatile sekali. Nah, sekarang teman-teman kita lihat bagaimana pergerakan asing. Ternyata asing itu belanja di regular market 567 miliar. Lumayan, dan turnover di Jumat kemarin sebenarnya tidak terlalu sepi karena biasa Jumat memang transaksi agak kecil. Tapi di Jumat kemarin jumlahnya 9,5 triliun. Ini not bad dari segi turnover. Nah, jadi teman-teman coba kita pelajari dari segi asing ya, bahwa pada saat di Jumat kemarin itu top buyers ada di Big Banks, ada BRI, Mandiri, BCA. Nah, yang menarik adalah ada SMGR nih teman-teman, yaitu sektor semen. Dimana kita tahu ya bahwa kalau harga coal atau harga batu bara mulai turun, itu semen akan diuntungkan. Dan secara sentimen, benar SMGR itu sentimen semakin baik, tetapi dibantu juga oleh dana asing. Karena asing sudah mengakum saham SMGR ini cukup masif dan sampai sekarang asing masih terlihat belanja di SMGR. Luar biasa sekali ya. Dan kalau seller ada Unilever, INTP, MAPA, ITMG, KLBF, dan teman-teman bisa lihat bahwa dipimpin oleh Unilever, dan Unilever sempat turun cukup drastis ya di Jumat kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tarik 1 minggu lebih besar lagi? Memang terlihat bahwa yang besar itu ya akumulasi ada di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Dan ada Adaro yang di top 5 dan ada SMMA ini di pasar sebenarnya nego ya. 7 ada SMGR. SMGR ini juga ya teman-teman lihat 1 minggu ini akumulasinya bagus 100 miliar lebih, dan again harga coal sedang turun, jadi SMGR secara sentimen memang akan semakin baik. Nah, walaupun teman-teman harus tahu ya bahwa SMGR itu perusahaannya sudah kontrak ya sebenarnya harga batu bara di kisaran sekian gitu ya. Jadi harganya memang agak murah. Jadi sebenarnya harga coal itu mau naik atau turun tidak terlalu berpengaruh karena sudah dikontrak untuk SMGR. Tetapi secara sentimen itu akan tetap membantu. Karena bagaimanapun sentimen itu mempengaruhi pergerakan harga saham di bursa. Nah, teman-teman coba kita lihat harga coal ya. Ini adalah 1 tahun terakhir harga coal itu kan tahun lalu masa kejayaannya ya. Sampai sempat 450 bahkan sempat mendekati 500. Nah, sekarang pada saat video ini dibuat memasuki bulan Februari itu harga sudah di bawah 250, 218, dropnya itu lumayan signifikan. Nah, teman-teman bisa melihat tetapi ya di Desember atau di kuartal keempat nih, Oktober sampai Desember tahun 2022, sebenarnya rata-rata harga batu bara itu di atas 350. Ya, teman-teman bisa melihat yang 400 sempat turun ke 350-an lalu kembali ke 400. Jadi di kuartal keempat sebenarnya harga batu bara itu masih relatif tinggi. Jadi laporan keuangan perusahaan batu bara atau coal ini sebenarnya akan masih sangat baik. Coba kita perhatikan ya, di kuartal ketiga itu kayak UNTR 5,5 triliun. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, sebenarnya di kuartal keempat kurang lebih ya akan di kisaran seperti itu karena harga batu bara tidak terlalu jauh dengan kuartal ketiga. Begitu juga BSSR, teman-teman bisa melihat di atas 1 triliun ya. Kemungkinan di kuartal 4 juga harusnya mendekati itu, ataupun kalau ada penurunan tidak terlalu signifikan. Dan itu masih sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, coba kita lihat PTBA itu profitnya 3,8 dan di kuartal keempat mungkin mendekati 3,5 sampai 3,8. Jadi kalau lebih tinggi lagi maka dividen tahun 2022 masih akan sangat baik. Kalau selanjutnya ITMG, teman-teman bisa lihat di COVID era itu mereka net profit per kuarternya itu masih di bawah 300 billion ya. Tapi setelah harga
komoditas cycle boom itu mencapai puncaknya tahun 2021-2022 ya. Bayangin net profitnya ITMG itu sampai 3 triliun, di satu kuartal ada sampai 6,7 triliun. Luar biasa kan teman-teman. Di kuartal keempat, kalau mereka membukukan di atas 5 triliun aja, itu sudah sangat besar ya teman-teman. Jadi untuk dividen sebenarnya saham batubara ini, kalau nanti kuartal keempatnya keluar LK-nya harusnya masih sangat bagus. Karena tadi seperti teman-teman lihat harga batubara di kuartal 4 tahun 2022 rata-rata itu di atas 350. Dan harusnya kalau sebelum komoditas super cycle itu harga batubara tinggi-tinggi pun cuma di 100. Jadi masih sangat jauh ya teman-teman. Nah sekarang kalau teman-teman lihat dari sisi dividen yield, kisaran ya dengan harga sekarang, contoh kayak UNTR, kalau teman-teman punya harga average 24.000 itu dividen yield bisa di kisaran 7%. Kalau PTBA di 20% ya kalau teman-teman punya posisi di average 3.300. Ada di ITMG average dividend yield-nya di 20%-an ya, 21% kalau teman-teman punya harga di 34 ribuan. Dan kalau BSSR teman-teman dividend yield-nya hampir 30% kalau teman-teman punya average price 3890. Nah jadi kalau misalkan nanti pada saat laporan Q4-nya keluar, mungkin pada saat pembagian dividen teman-teman bisa mendapatkan ya sekitar seperti itu untuk full year. Kalau interim ya mungkin setengahnya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kalau yang masih punya posisi di saham batubara, beginilah strateginya. Untuk semester 1, teman-teman masih ada kesempatan untuk exit. Pertama, pada saat LK keluar. Kalau nanti LK-nya keluar di kuartal keempat bagus dan ada pergerakan cukup baik ya di harga saham batubara, misalnya ada kenaikan 5% lebih atau sampai 10%, teman-teman bisa gunakan momen itu untuk jualan. Karena misalkan teman-teman ini belum sempat jual dan sudah sempat turun kan harga saham-saham batubara ini, ya teman-teman gunakan momen itu untuk keluar. Tetapi kalau LK-nya keluar, harga sahamnya tidak kemana-mana ya teman-teman ya. Teman-teman masih bisa tunggu lagi nih untuk pada saat informasi pembagian dividen. Ini buat teman-teman yang masih ada pegang batubara ya. Tapi kalau teman-teman udah nggak punya ya jangan masuk dulu di saham yang sektor ini. Karena harga batubara trennya sedang turun ke bawah. Jadi teman-teman ingat ada dua chance untuk teman-teman exit dari sektor batubara. Pertama, tunggu LK keluar. Kalau sahamnya naik bisa teman-teman exit. Tapi kalau nggak, tunggu sentimen pembagian dividen. Jadi pada saat ada pengumuman pembagian dividen lalu sahamnya terjadi kenaikan yang sangat tinggi, maka teman-teman bisa gunakan itu untuk exit dari saham batubara. Nah, kapan nih bisa re-entry? Nanti teman-teman kalau mau masuk lagi ke sektor ini, tunggu di kuartal ketiga teman-teman. Kalau memang harga batubara masih di atas 100 ya, pada saat menjelang kuartal 3 tahun 2023 ini teman-teman kita bisa re-entry lagi. Karena di Desembernya nanti ada kemungkinan harganya bisa kembali naik. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Gotoh is back to, nah teman-teman bisa isi titik-titiknya ya. Menurut saya ini akan lanjut koreksi atau ARB mungkin ya sampai 3 hari ke depan. Coba teman-teman lihat ya. 2 hari terakhir Gotoh itu sudah ARB dan sekarang harganya sudah di 105. Nah, teman-teman harus tahu bahwa yang ngantri keluar itu ada di 20 juta lot lebih. Kalau kita kalikan dengan harga market 105, berarti ada 210 miliar yang lagi ngantri keluar dari Gotoh. Kalau dilihat seperti ini ada kemungkinan saja Gotoh bisa turun sampai di bawah 85 kalau mereka 3 hari lagi terjadi ARB. Jadi teman-teman yang punya saham ini perlu perhatikan baik-baik. Nah teman-teman masih ingat kan video minggu lalu saya ada compare dengan Gotoh dan juga Buka. Dan waktu itu saya memang mengatakan lebih cenderung untuk belanja Buka. Kenapa? Karena big player atau bandar mempunyai average price di Gotoh itu di bawah 100. Sedangkan pada saat itu kan harga Gotoh sudah mendekati 120 ya. Nah kalau Buka, average price bandar itu di kisaran 300. Untuk saham Buka, 1 minggu terakhir ini terjadi penurunan sekitar 6,5%. Tidak sebesar Gotoh yang dimana 15% lebih. Nah jadi sepertinya saham Buka ini masih tertahan dan kita bisa lihat dana asing memang masih lanjut mengakum saham Buka. Nah jadi teman-teman yang punya saham Buka ini masih bisa hold dan kita masih lihat di saham ini bandar-bandar harganya masih di 300 ya. Potensi untuk naik masih ada. Mari kita wait and see. Nah sekarang teman-teman coba kita lihat tentang US inflation ya. Kita perhatikan bahwa beberapa bulan terakhir ini memang US inflation itu turun terus ya. Semenjak dari bulan Juni 2022 itu kan inflasi turun terus kan. Berarti kan sepertinya inflasi sudah mulai under control dan keadaan ekonomi sudah mulai membaik. Kesannya kan seperti itu. Dan ditambah lagi teman-teman bisa melihat bahwa ya seiring penurunannya inflasi, ya, The Fed juga mulai tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga, di mana mereka mulai menaikkan hanya 25 basis point untuk beberapa meeting terakhir ini. Berarti kan kelihatannya trennya bahwa ekonomi mulai ke arah yang baik kan. Tetapi kalau kita perhatikan yang lebih detail lagi, sebenarnya ekonomi kita ini udah aman atau sebenarnya masih sangat rentan? Coba kita lihat data yang satu ini teman-teman ya, di mana
2-year bond dengan 10-year bond sekarang sebenarnya masih keadaannya inverted. Coba kita lihat ya, US 2-year note bond ini itu 4,5%, sedangkan yang US 10-year itu yieldnya cuma 3,7%. Artinya apa? Short term bond ini masih lebih besar yieldnya, yang kita sebut sebagai inverted yield curve. Nah, teman-teman harus tahu apa sih yang dimaksud dengan inverted yield curve ini. An inverted yield graph illustrates that long-term interest rates are less than short-term lending rates. Instead of the rate increasing as you move the maturity date further out, the yield actually decreases. Economists interpret this as a warning sign for a recession in the economy. Jadi artinya, pada saat keadaan inverted yield curve, itu para ekonom interpretnya sebagai warning bahwa akan terjadi resesi. Ya, pada saat tahun 2007 sampai tahun 2009, coba kita perhatikan, ini adalah grafik Nasdaq ya. Itu longsor dari yang tertingginya 2.700 sampai 1.200. Itu dalam sekali ya kalau sebagai indeks bisa drop seperti itu. Jadi yang kita ketahui 2008 Great Recession itu sebenarnya terjadinya mulai tahun 2007 sampai di tahun 2009. Jadi cukup panjang ya sebenarnya resesinya. Nah, jadi teman-teman ya kita nggak tahu bahwa apakah nanti resesi kali ini akan sepanjang itu, apakah akan lebih sebentar kali ini atau justru bisa lebih panjang. Cuma yang pasti teman-teman, kita pelajari bahwa di tahun 2006 sebelum tahun 2007 resesi itu terjadi ya, itu sudah terjadi yield inverted curve di mana memang US 10 year sama US 2 year itu yieldnya itu berbanding terbalik ya kan. Di US 2 year 5,16 sedangkan yang US 10 year ada 5,13. Nah, jadi memang agak mepet ya sebenarnya pada saat itu, tapi ada inverted yield curve. Nah, sekarang nih teman-teman, kita lihat bahwa inverted ini cukup jauh. US 10 year cuma 3,7 sedangkan US 2 year itu 4,5. Ini kenapa masih setinggi ini? Berarti masih ada sesuatu yang sedang terjadi. Kenapa? Kalau ekonomi membaik, US 2 year-nya masih setinggi ini. Ya, jadi itu yang menjadi PR buat kita semua. Jangan terlalu agresif membeli saham pada era inverted seperti ini. Karena ini menjadi sebuah warning bahwa kemungkinan untuk terjadi resesi itu masih ada. Nah, jadi menurut saya di tahun 2023 ini masih belum bisa kita rasakan aman ya. Karena keadaan inverted yield curve masih ada. Dan kita masih ingatkan para ekonom di tahun 2022 mengingatkan kita untuk persiapan di tahun 2023 jika terjadi resesi, dan kemungkinan besar akan terjadi ya, itu ekonomi akan sangat melambat. Jadi teman-teman, menurut saya di tahun ini kita jangan terlalu agresif belanja sebelum ada terjadi koreksi yang cukup masif. Apalagi kita di Indonesia ini teman-teman akan memasuki tahun kampanye. Jadi pastinya akan ada volatility yang cukup tinggi di IHSG. Nah, jadi teman-teman sekarang saatnya kita money management. Jangan jor-joran belanja, sekali lihat saham rally langsung FOMO teman-teman, langsung HK saham. Nanti sekali koreksi dalam teman-teman sudah makin lama kehabisan cash untuk serok jika memang terjadi koreksi. Jadi pastikan 2023 ini teman-teman kalau mau belanja itu yang kecil-kecil saja, dan kalau bisa teman-teman tahan dulu, lebih banyak cash itu lebih baik, karena kalau misalkan diskon muncul teman-teman bisa borong saham yang banyak daripada teman-teman beli saham sekarang karena FOMO tapi sekali sahamnya turun teman-teman sudah kehabisan amunisi. Nah, tetapi bagi teman-teman yang benar-benar kepingin belanja, pastikan tuh beli saham yang ada dividennya di atas 5%. Contohnya seperti BJBR, dividen yieldnya kan di atas 5%. Teman-teman bisa saja tuh parkir di saham tersebut sambil menunggu keadaan ekonomi membaik. Toh teman-teman pada saat parkir resikonya cukup terbatas dan teman-teman masih bisa mendapatkan yield di atas 5% per tahunnya, dan ini masih lebih baik dari deposito. Jadi kalau teman-teman mau parkir cashnya di saham BJBR, salah satunya bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang EIPO ya, yaitu di mana ada satu emiten yang berinisial King akan melantai di bursa. Jadi teman-teman kita bahas dari positifnya dulu ya. Yang pertama bahwa pooling allotment untuk retail itu di bawah 30%. Jadi retail tidak terlalu banyak ya jatahnya di saham yang satu ini. Kedua, underwriter atau bandarnya ini adalah XA. Dan teman-teman XA itu memang biasanya seringkali ARA. Cuma beberapa kali ini XA bisa saja ARB, dan yang baru-baru ini seperti Sampek itu langsung dibawa ARB beruntun ya. Dan ini membuat bahwa XA ini agak ekstrim permainannya. Tapi lebih sering masih ke ARA. Ketiga, bukan papan akselerasi. Jadi untuk sementara ini King ini masih aman dari sisi risk and reward. Dan keempat, ada waran nih 2:1 dengan harga tebus 200 sedangkan mereka melantai di 130. Jadi kemungkinan untuk dinaikin dulu tetap ada. Jadi itulah positifnya untuk saham King. Nah, tetapi sekarang negatifnya lumayan banyak ya teman-teman, bahwa LK mereka ini kurang bagus tahun 2021 aja sampai bulan Agustus itu masih bisa rugi ya teman-teman ya. Walaupun di tahun 2022 ada perbaikan, tetapi
overall ini tidak stabil sekali. Dan teman-teman, ini ada di prospektus ya. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Agustus 2022, perseroan mendapatkan laba per saham sebesar 54 perak. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar 130, maka didapatkan PE ratio sebesar 240 kali. Teman-teman ingat ya, per setinggi ini 240 kali. Dan teman-teman bisa melihat dari sisi PBV-nya itu 9,81. Jadi kalau teman-teman lihat valuasi yang seperti ini, pastilah tidak melihat ini karena kemahalan. Jadi sahamnya cuma sebenarnya sekecil apa divaluasikan terlalu mahal. Ya, PBV 9 kali. Ya, ini sudah seperti perusahaan-perusahaan digital yang pada saat masa kejayaannya, sedangkan ini bukan di sektor digital. Dan teman-teman, selanjutnya dana IPO ini 950% itu akan dipakai untuk modal kerja, tetapi 83% dari 95% itu digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Ya, jadi menurut saya ini kurang menarik ya dana IPO-nya untuk bayar gaji. Jadi kalau gajinya habis, dananya habis nih untuk bayar gaji. Itu selanjutnya mau bagaimana perusahaan ini kalau menghadapi kerugian. Baru setelah itu sekitar 12%-nya digunakan untuk pembelian peralatan penunjang. Jadi kalau saya pelajari dari IPO King ini, mereka ini lebih kayak ingin bertahan hidup ya, bukan untuk ingin berkembang. Kalau teman-teman yang kepingin beli dana besar, menurut saya ini tidak sesuai. Jangan ikut IPO ini dan skip saja. Tapi kalau teman-teman ingin nitip lot sandal cuma buat IPO hari pertama, jual jika terjadi arah, silakan teman-teman boleh lakukan. Itu cuma karena pertama ini bukan papan akselerasi dan ada warannya. Kalau teman-teman yang ingin pakai dana besar, sebaiknya skip untuk IPO King ini. Karena dengan valuasi PBV hampir 10 dan P ratio dengan 200 lebih itu terlalu mahal buat perusahaan ini, teman-teman. Jadi sebaiknya jangan gunakan dana besar. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita belajar dari saham FAST yang baru IPO ya, di mana pada saat Jumat kemarin terjadi kenaikan sampai harganya 120. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Jadi poin yang kita tahu ini adalah secara fundamental saham ini sebenarnya kan tidak mahal. Teman-teman sudah baca prospektus kan. Jadi jika sahamnya ini di bawah IPO, sebenarnya ya valuasinya semakin murah karena fundamentalnya bagus, harganya turun. Itu kan menjadi sebuah kesempatan dan ini informasi adalah fakta. Teman-teman bisa melihat dari sisi valuasi dari membaca prospektus tersebut. Sekarang kita pelajari dari sisi bandarmologi. Coba teman-teman lihat ya, Fastline ini ya dengan kode FAST ini kan partisipan adminnya atau bandarnya kan AO, RDK Elite Sekuritas. Coba kita lihat di tanggal 8, itu broker summary-nya pada saat dia turun ARB. AO itu ngeborong. Ya, walaupun kalau kita compare kelihatannya ada sedikit distribusi, tapi teman-teman harus tahu bahwa AO itu kan bandarnya dan dia sendiri malah lanjut borong saham ini, FAST kan. Jadi kalau kita compare ya sebenarnya tidak terlalu besar distribusinya, memang ada distribusi kecil. Tetapi kita lanjut lihat besok, yang menariknya adalah FAST kan lanjut koreksi nih teman-teman. Nah, broker summary-nya itu AO lanjut borong dengan sangat besar 2,1 M, sedangkan yang berjualan ini ya mungkin retail-retail ya, YP juga jualan. Ya teman-teman, kemarin YP beli lalu cut loss, menurut saya mereka cut loss di ARB atau bagaimana ya, karena di hari pertama turun mereka beli ada di top buy. Kalau teman-teman lihat kan ada YP, lalu tiba-tiba berikutnya mereka menjadi top seller padahal sahamnya belum naik, jadi mungkin saja cut loss. Oh, bandarnya ini malah nampung makin banyak. Jadi teman-teman ingat, kalau secara fundamental itu sudah bagus dan ada penurunan di harga saham, itu kan kesempatan. Ditambah lagi teman-teman lihat di hari kedua broker summary-nya bagus banget ya, bandarnya ngumpulin beruntun, itu teman-teman sudah harus siap-siap besok ya beli sahamnya. Setidaknya teman-teman langsung beli pagi-pagi atau nyicil kan, karena bandarnya aja makin besar. Nah, pada saat harga FAST itu naik ya di hari ketiga, teman-teman bisa melihat AO mulai berjualan ya, teman-teman bisa lihat menjadi top seller yang dimana mereka hari pertama kedua borong, hari ketiga mereka mulai berjualan. Ingat, mereka ini sebelum berjual apapun AO itu sudah punya banyak barang karena mereka UE-nya, underwriter-nya, jadi mereka sudah mendapat alokasi. Jadi kalau mereka hari pertama kedua aja beli, berarti mereka menambahkan bobot. Nah, sekarang teman-teman ingat, harga FAST ini sudah di 120 sedangkan mereka IPO kan di 108. Jadi sekarang mulai dari harga sekarang ini, AO kalau mau jualan terus sudah bisa karena mereka sudah cuan dari harga IPO. Jadi teman-teman yang kalau mau beli pasti definitely akan resiko. Tapi kalau teman-teman yang kepingin ikut ya make sure ada pullback. Ya teman-teman bisa lihat apalagi yang mulai beli itu YP kembali nih. Jadi terlihat kan pada saat turun YP cut loss, pada saat naik YP menjadi top buyers ya. Begitulah memang karakteristiknya retail. Kalau naik dibeli, kalau turun dijual. Jadi, kalau teman-teman yang masih sering lakukan ini, sebaiknya kaji kembali kenapa teman-teman selalu FOMO di market. Nah, dan teman-teman saya juga dengan ini ingin mengingatkan bahwa bagi yang belum mengerti tentang bandarmologi, usahanya teman-teman sudah mempelajari tentang bandarmologi. Pelajarilah bahwa dari sudut pandang bandarmologi kita itu melihat market seperti apa dan strateginya bagaimana. Kalau teman-teman yang belum baca buku bandarmologi ya, teman-teman bisa langsung Google, tulis aja buku saya A Game Changer Bandarmologi, langsung akan keluar nih di halaman pertama yang biasa
Di paling atas bisa langsung klik aja, teman-teman bisa dapatkan di Shopee, di Tokopedia, ataupun di Gramedia bisa langsung beli buku ini. Pelajarilah buku ini, murah banget, dan teman-teman bisa langsung setidaknya tahu bandarmologi itu sebenarnya seperti apa sudut pandangnya dan bagaimana cara menggunakan bandarmologi untuk menganalisa pergerakan harga saham. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman pastikan ikutan giveaway Ejinvest ya. Cek di Instagram kami dan saya juga akan cantumkan di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.